Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Dem? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, setiap kita tentunya perlu kesempatan yang kedua. Ya, mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, atau mungkin kita pernah hampir mati, ya betul ya, atau hal-hal lain, mungkin sakit, atau bahkan mungkin ada juga orang-orang yang pernah kita dengar ceritanya bagaimana mereka pernah meninggal tetapi kemudian hidup kembali gitu ya. Ada kecelakaan yang sangat parah, mobilnya hancur, sepeda motornya hancur, tapi mujizat terjadi, orang itu tergores pun juga enggak gitu ya, ya. Nah, di episode Good News kali ini kita akan menampilkan suatu topik yang berjudul yaitu Second Chance atau kesempatan kedua, menampilkan seseorang yang luar biasa. Siapa, Deb? Yaitu Bapak Martin bersama dengan anaknya Kiki Egetan, ya. Pemirsa, kita pasti akan diberkati melalui kesaksian mereka, ya. Kita akan mendengar bagaimana Pak Martin ini pernah lolos dari kematian, ya Daniel. Betul, ya. Yang detailnya kita akan temukan nanti. Nah, untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Tiba-tiba terjadi percikan api yang dahsyat. Api terus menyambar tubuh saya. Saya jatuh ke lantai. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seakan-akan ditendang dari belakang. Tersungkur di lantai. Sementara itu api terus membakar tubuh saya. Dunia tidak pernah menawarkan kita kesempatan kedua. Namun Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami pemulihan dalam hidup ini. Martin Egetan, seorang suami dan ayah dari seorang putra, bekerja di sebuah perusahaan khususnya bagian listrik. Tepatnya di tahun 1995, Martin Egetan harus mengalami kecelakaan saat bekerja. Seketika wajah Martin dan tubuhnya mengalami luka bakar. Bahkan Martin saat itu sudah tidak memiliki harapan untuk hidup. Namun, apa yang terjadi sungguh merupakan mukjizat yang merubah kehidupan Martin dan keluarganya. Jangan beranjak dan tetap saksikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Harus menghindar api yang terus membakar tubuh saya, bolak-balik dari sudut ke sudut. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Iya, pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program, yaitu dalam episode Second Chance. Di tengah-tengah kami ada seorang ayah dan seorang anak, ya, dari keluarga Egetan, dan kita akan percaya bahwa kita akan diberkati dengan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mari, Deb, silakan. Ya, shalom Pak Martin, shalom Kiki. Apa kabar? Terima kasih nih. Luar biasa. Ya, terima kasih sudah datang ke Good News Program, dan juga Kiki udah mampir kembali ke Good News Program ya. Oke, nah Pak Martin, mungkin banyak pemirsa sekalian pada waktu melihat Bapak mungkin pernah tahu, Bapak pernah kenal, atau mungkin yang nggak tahu mungkin agak kaget ya melihat siapa ini yang ditampilkan. Jadi mungkin Bapak langsung bisa sedikit perkenalan dulu sebelum cerita tentang apa yang pernah terjadi, perkenalan singkat, Bapak ini siapa, Kiki ini siapa, gitu, silakan. Nama saya Martin, kebetulan anak saya ini Kiki, dan istri saya juga, tapi saat ini saya sangat sedih karena tidak bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini, karena beliau juga yang menjadi salah satu saksi dalam satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Ya, nanti kita akan bicara dalam mengenai itu ya tentunya ya. Terus kemudian Kiki silakan perkenalkan nih.
Oh, udah kenal semua kayaknya pemirsa. Ya. Menyapa dong kepada penggemar Kiki. Shalom buat teman-teman. Mungkin ada juga yang belum kenal karena kan udah lama banget. Iya. Namaku Rizky Patrick Egeton dan biasa dikenal dengan Kiki. Dan saya Kiki aja atau Kiki? Kiki boleh. Dikenalnya dengan nama apa? Dikenal dengan Kiki Dola Cilik. Oh, iya. Jadi udah sekarang udah nggak cilik-cilik banget ya? Ya udah. Waktu itu umur tahun berapa sih? Waktu itu 2008. 2008. Iya. Berarti buat 9 tahun yang lalu. 9 tahun laluan. Oke, berarti kamu memang sangat kecil waktu itu ya? Sekarang juga kecil. Lebih imut dari sekarang. 11 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu kamu Iya. lebih imut dari sekarang dong? Iya, Iya. begitulah. Oke, dan sekarang sudah Kiki bukan lagi Iya. si cilik, tapi sekarang Kiki yang Kiki. badannya masih kecil gitu ya? Iya, umurnya emang udah gede tapi badannya sama. Umur berapa sekarang Kiki, boleh cerita? Sekarang 21 tahun. Wow, oke. Kegiatan Kiki sehari-hari apa sekarang? Sekarang kuliah aja sih. Kuliah. Kuliah. Oke. Kuliah, Mengambil major apa? Aku ngambil major piano. Piano. Iya. Oh, wow. Wow, oke. Berapa lama lagi kamu akan lulus dari kuliah? Sekarang sih aku masih semester 6. Kira-kira 1,5 tahun lagi. Kira-kira Satu tahun setengah lagi. Nah, Iya. setelah lulus apa yang menjadi rencana Kiki? Setelah lulus rencananya sih Kiki pengen ngajar, terus melayani juga dalam bidang yang apa sudah Kiki pelajari gitu. Oh gitu, oke. Iya. Good. Kalau gitu nanti kita akan bincang-bincang juga mengenai hal itu ya. Oke, Iya. langsung aja. Pak Martin, bisa cerita, mungkin banyak daripada pemirsa sudah ingin tahu, apa sih yang terjadi dengan Pak Martin sehingga kok wajahnya menjadi seperti itu, Pak? Silakan, Pak. Iya, ini kejadiannya saat saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Ya. Lebih tepat lagi itu di pembangkit listrik. Pembangkit listrik, iya. ya. Suatu waktu pimpinan saya meminta saya untuk melakukan satu perbaikan di salah satu bagian mesin yang mengalami trouble. Nah, kita bersama dengan teman yang satu melakukan tugas yang percayakan sama pimpinan kita. Singkat cerita kami mengadakan ini dulu pengamanan untuk semua panel tersebut supaya kami bisa masuk. Nah, setelah selesai semua masuk, kita kerja, kita mulai memeriksa bagian-bagian yang mengalami trouble. Nah, setelah hampir selesai kami melakukan pemeriksaan dan saat kami mau mengumpulkan alat-alat, tiba-tiba saya mendengar satu dentuman bunyi yang besar. Itu sangat sangat keras dan saya percaya ini memang satu PMT, satu alat penghubung yang sudah masuk secara tiba-tiba. Nah, di dalam panel tersebut itu sudah agak ribut. Dan saya bilang sama teman saya, ini sudah nggak aman, ini aliran listrik udah masuk karena saya sudah mulai merasakan bulu kulu saya udah mulai. Karena magnetnya udah Iya, jalan ya? udah jalan. Saya bilang cepat kita keluar, kita nggak aman di sini, saya bilang. Posisi saya waktu itu ada di sebelah kanan teman saya. Jadi berhubung dia lebih dekat dengan lubang galian kabel yang bisa dibikin jalan, itu dia lebih cepat keluar. Nah, giliran saya waktu itu, saya mau keluar, itu tiba-tiba api langsung menyambar saya. Wow. Ya. Jadi sepertinya ada orang yang menendang saya dari belakang dan saya terus jatuh ke lantai. Di situ dipenuhi dengan asap tebal hitam langsung. Di dalam saya sudah nggak bisa lihat apa-apa pada waktu itu. Itu dalam ruangan? Dalam ruangan panel itu. Wow. Jadi ini ruangan bawah tanah ya Pak ya? Enggak juga, tapi semacam kayak lemari tapi besar banget. Oke. Nah, di situ ada tegangan-tegangan yang memang tegangan tinggi. Berapa tinggi tegangan? Yang paling tinggi yang ada di bagian kepala saya itu ada 70 sampai 80 ribu kilovolt. Wow. Karena itu transmisi, Pak. 80.000 kilovolt. Iya. Oke, berarti 80.000 kilovolt itu berarti berapa? 80 juta watt? Iya. Wow. Itu seharusnya kalau manusia dalam keadaan begitu udah nggak bisa selamat. Oke. Ya. Tapi waktu itu karena situasi gelap dengan asap tebal hitam, mata saya perih, saya tutup mata, saya tetap tertidur di lantai. Saya berusaha untuk meraba jalan keluar, tapi pada waktu itu memang udah nggak bisa. Sementara saya harus menghindar api yang terus membakar tubuh saya, bolak-balik dari sudut ke sudut, dan akhirnya saya capek sendiri. Panas pasti itu kan? Waduh, Pak. Maksudnya Bapak dalam keadaan terbakar berusaha guling-guling Iya, gitu? guling-guling. Oh. Jadi posisinya saya
harus lari menghindar api itu. Saya ke kiri, dia ikut ke kiri, saya ke kanan. Oh. Jadi kayak ada orang yang memang sengaja mau membunuh saya pada waktu itu. Akhirnya saya jadi capek, saya jadi kehabisan tenaga, dan saya menyerah pada waktu itu. Sementara api terus bakar tubuh saya dari kepala ini. Bapak sampai- sadar itu? Sadar. Bagaimana rasanya, Pak? Waduh Bu, perih banget saya nggak bisa bayangkan waktu itu. Dan saya waktu itu hanya berpikir, sudah, disinilah waktu, disinilah batas usia saya hidup. Waktu itu tahun berapa, Pak? Tahun 96. 96. Iya. Oke. Dan waktu itu usia berapa? Saya waktu itu usianya sekitar 26-27 lah kalau nggak Masih salah. Masih muda, sangat muda ya. Sangat muda. 26, 27, Iya. usia Istri? prima, Iya. usia yang masih istilahnya berkualitas untuk menghasilkan banyak hal yang Benar. baru ya. Iya. Waktu itu sudah menikah ya, Pak? Sudah. Istri usianya berapa waktu itu? Istri waktu itu sekitar 24 waktu itu. Dan Kiki sudah lahir? Kiki sudah lahir. Usianya? Usia sekitar 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Wow. Oke. Kita akan teruskan nanti ya. Ya, kita teruskan ceritanya setelah break. Wow, pemirsa, suatu kesaksian yang mencekam nih ya, bagaimana Pak Martin sedang terjebak dalam ruangan tersebut dengan aliran listrik yang bertenaga tinggi, dia terbakar dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap stay tune bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Ini luka bakarnya Luka kalau bakar stadium 4. enggak udah berapa? Udah 90%. 90%. 90%. Second Chance hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, Pak Martin, jadi pada saat itu berapa lama Bapak seakan-akan dipanggang oleh api tersebut? Itu kira-kira ada 10 menit saya di dalam. 10 menit? 10 menit, ya. Rasanya yang Bapak rasakan cuma perih aja, Pak? Perih, sakitnya luar biasa, udah pokoknya udah semua ya saya rasakan di dalam. Wow, Gitu. itu cuma 10 menit, Pak. Bayangkan kalau di dalam api neraka bagaimana ya, Pak ya? Luar biasa. Itu berarti baju udah terbakar semua. udah habis semua, udah Wow. habis. Kulit semua kena berarti? Ya, semua habis ini Bu. Jadi semua bagian wajah saya ini, belakang sampai tangan nih Nggak ada satupun dari sekujur ini kulit yang tersisa. nggak ada. Oh. Bahkan jari-jari pun tinggal tulang. Jadi Tinggal tulang? Ya, jadi tinggal hitam, jari-jari yang pokoknya tinggal dicopot-copot beginilah. Bisa dicopot tulangnya? Iya, bisa Ya udah dicopot. maksudnya copot gitu. Nah, jari kan kecil kan tulangnya. Iya, itu. iya. Dagingnya Nah, habis gitu, nih. Pak? Ini semua habis. Aduh. Ini semua. Setelah 10 menit itu apa yang terjadi, Pak? Bapak masih sadarkan diri? Saya masih sadar pada waktu itu. Waktu itu saya dikejutkan dengan satu suara yang ini. Suara ini ada suara perempuan, wanita. Saya bingung waktu itu. Kok di dalam perusahaan kami ini tidak ada tenaga kerja wanita yang dipekerjakan. Iya. Waktu itu saya dengar jelas sekali suaranya ya, itu di telinga. Ya katakan begini, bangun, kamu lawan api itu dan kamu akan diselamatkan. Waktu itu saya berusaha untuk mencari dari mana datangnya suara ini, tapi saya nggak ketemu karena di dalamnya asap tebal hitam. Tapi pada waktu itu pun karena saya sudah nggak tahan, saya udah merasa, wah lebih baik mati nih. Gimana caranya? Timbul di pikiran saya gini, untuk mempercepat proses kematian, supaya saya tidak lagi merasakan penderitaan ini, saya peluk semua kabel yang ada di dalam. Saya rangkul, saya pegang semua kabel-kabel. Saya tahu semua itu sudah ada aliran listrik. Tapi tidak ada satu pun kabel yang bisa mencabut nyawa saya. Udah kesetrum nih. Ya, udah. Saya pegang. Rasanya gimana, Pak? Rasanya agak ini, cuman kayak kesemutan gitu aja di tangan. Tapi saya kaget kok saya nggak mati.
Kan ada film tuh Pak, maaf nih Pak ya. Iya. Kan kesetrum kemudian jadi superhero. Itu film. Apa namanya? Elektro. Elektro. Jadi Bapak coba Bapak gini Pak. Iya. Siapa tahu nanti keluar apa. Iya. Jadi Lalu memang bagaimana Pak? waktu itu saya berpikir sudah sampai di sini. Umur saya, usia saya hanya bisa mengucapkan kata-kata yang ada di dalam hati saya itu cuma tertinggal terima kasih Tuhan. Wow. Cuman itu. Kata-kata kalau harus meninggal saat itu kata-kata terakhirnya adalah terima kasih Terima Tuhan. kasih. Iya. Bagaimana bisa bilang terima kasih Nggak Tuhan tahu, saya padahal juga. sedang terbakar oleh api? Saya nggak tahu. Saya memikirkan kata-kata lain, tapi cuman itu yang ada yang bisa Wow. keluar. Tapi pada waktu itu saya nangis di dalam, sedih banget. Karena saya waktu itu pikirkan istri saya, mikir anak saya. Keluarga kami ini belum ada setahun, saya bilang. Kok tiba-tiba saya harus meninggalkan mereka? Kok harus tiba-tiba ini kepala keluarga ini harus dicabut dari tengah-tengah keluarga ini? Saya hanya bisa kok. Tapi saya bingung, saya bilang sama Tuhan, bingung. Saya hanya menyerahkan sama Tuhan. Kembali kepada kejadian yang itu Pak. Setelah itu apa yang terjadi pada waktu Bapak guling-guling? Iya, beberapa menit kemudian pada waktu itu saya berusaha untuk membuka mata saya. Pertama kali belum lihat apa-apa, kedua, tapi ketiga kali saya sudah bisa melihat lampu-lampu yang ada di sekitar pabrik tersebut. Nah, waktu itu saya juga memperhatikan keberadaan tubuh saya, posisi saya sudah teratur rapi. Saya kaget kok bisa Teratur teratur. rapi. Iya, kayak memang ada orang yang ngangkat saya. Harusnya kan kalau saya yang keluar sendiri, posisi saya merayap. Saya harus merayap, tapi waktu itu posisi saya sudah tertidur dan tertidur rapi begini. Jadi Bapak udah keluar dari ruangan itu udah keluar? Ya, posisinya kan saya harus merayap dulu. Tapi Bapak nggak ingat gimana proses keluarnya? Tiba-tiba udah keluar. Tiba-tiba saya bisa melihat lampu di atas saja. Kok saya bingung, ini sudah di luar. Berapa lama kemudian teman-teman saya datang, mereka tidak langsung mendekati saya, tapi dari kejauhan mereka menggunakan kayu. Mereka congkel saya. Mereka takut kesetrum juga ya? Itu ya mereka takut jangan-jangan saya ini masih terkoneksi dengan aliran listrik waktu itu. Jadi pas waktu mereka congkel saya pakai kayu, saya bilang saya sudah aman. Tapi mereka melihat saya sudah gosong, sudah habis semua, dan mereka menangis. Mengangkat tubuh saya terus dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Wow, itu di mana kejadian? Di kota Jakarta kah atau di kota Manado? Di Manado. Oh, di Manado. Iya, di tempat kerja saya. Jadi waktu itu dibawa ke rumah sakit dan pertolongan pertama sempat di rumah sakit tersebut. Namun oleh karena keterbatasan peralatan waktu itu di rumah sakit, dokter berkata begini, mendingan Bapak ini dirujuk karena ini udah sangat berat. Ini udah sangat apa ya? Kalau istilahnya ini udah stadium 4. Wow. Karena ini luka bakarnya Luka bakar stadium 4. Enggak, udah berapa? Udah 90%. 90%? 90%. Karena ini sudah habis semua. Ini habis. Ini dagingnya udah keluar semua. Jadi yang tinggal waktu itu sisa gigi, tinggal gigi. Nah, proses itu rambut udah gundul semua ya? Gundul, Pak, udah gundul semua. Jadi pada waktu itu dokter menyarankan saya cepat bawa ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, proses saya dari rumah sakit itu sampai ke rumah sakit yang besar ini ada kira-kira setengah jam. Ya. Jadi kemungkinan besar selama perjalanan itu semua peralatan yang dipasang di dalam tubuh ini, oksigen, infus dan alat-alat lain itu sudah tidak mendeteksi kehidupan lewat tubuh jasmani ini. Wow, berarti sudah meninggal? Udah meninggal. Ini waktu di tengah jalan, dalam ambulans? Iya. Dan semua pada waktu itu, yang terakhir saya tahu, perawat yang ikut membawa saya ke rumah sakit, dia sempat panik dengan keadaan saya, dia menekan-nekan dada saya, dan saya sudah nggak tahu keadaan. Wow. Dan Bapak udah nggak sadar ya? Udah nggak sadar. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam masalah ini tentunya sangat berat. Kalau Anda berpikir bahwa masalah Anda berat, tentunya pada waktu berkaca kepada apa yang terjadi dengan Pak Martin ini, kita akan tahu bahwa
ini masalah sangat berat sekali dan mungkin masalah Anda bukan apa-apa gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kita tahu bahwa waktunya sekarang kita berserah kepada Tuhan. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi sekarang juga, dan akan ada orang-orang yang berdoa bagi Anda. Anda bisa kirim SMS, bisa kirim WhatsApp, kirim BBM kepada kami, dan kirim email. Dan kita tahu bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Dan nanti setelah ini kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari Kiki. Ya, stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Yesus, aku percaya. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my words in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya, dan Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, bermazmur bagimu. Yesus, aku percaya, dan Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, dan hanya untukmu.
segenap hidupku. Wow, amazing. Good. Good voice. Kamu memang masih remaja ya memang Luar ini ya? biasa. Kecil banget memang badan dia ya. Memang nama itu penting loh dalam pembukaan. Jadi Oke. Kiki kecil terus. Kecil terus ya, oke. Nah, Ki, gimana kunci kamu tadi untuk bisa menyanyi dengan memberikan istilahnya hati seperti itu tadi? Jadi kuncinya itu kalau pribadi Kiki sendiri, Kiki itu sebelum menyanyikan itu pasti Kiki selalu mendoakan dulu Tuhan Yesus, Kiki menyanyikan lagu ini, Tuhan tolong ambil alih gitu. Kiki nggak mau tampil untuk diri Kiki sendiri, tapi tolong ambil alih dan bernyanyilah untuk kita semua gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau teman-teman suka suara Kiki gitu kan, itu bukan karena kekuatan Kiki, tapi saya percaya itu karena anugerah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan. Nah itu kalau nyanyi lagu pujian atau nyanyi lagu untuk Tuhan Yesus, lagu gereja. Nah kalau kamu kan juga nyanyi di musik-musik sekuler juga kan, kamu bagaimana bisa memberikan hati? Apakah kamu juga berdoa hal yang sama atau bagaimana? Iya, aku mendoakan hal yang sama karena walaupun lagunya beda, kalau namanya sekuler atau rohani gitu kan, saya taruh di satu tempat yang sama, jadi walaupun lagunya berbeda itu Kiki selalu mendoakan hal yang sama karena dengan cara itulah Kiki memberkati orang yang belum percaya Tuhan gitu. Good. Dan fansnya kamu juga banyak sekali ya? Ya puji Tuhan. Ya. Sampai yang kebanyakan range usia berapa yang ngefans sama Kiki? Rata-rata sih kalau dilihat 19 sampai 20 tahun segitu. Oke. 18-20 tahun. Dan juga ada dari golongan-golongan yang mungkin lebih tua dari itu ada? Sampai ke tante-tante, kakek-kakek. Tapi lebih banyak yang perempuan kayaknya yang ngefans sama kamu ya? Iya, kebanyakan perempuan. Jadi kalau enggak adik-adik, kakak-kakak perempuan, terus tante-tante atau oma-oma nih? Wow. Yang kira-kira yang lebih seru yang mana? Yang lebih seru sih sepantaran aku sih lebih seru karena emang dikejar-kejar terus dicubit-cubit. Dicubit-cubit. Tapi nggak dicium-cium kan? Oh itu enggak. Tenang aja. Ada pengalaman-pengalaman apa yang mungkin paling berkesan selama dikejar-kejar oleh fans mungkin? Pengalaman yang paling berkesan sih yang pasti kalau kita lagi di mobil gitu kan udah mau pulang atau itu pasti Ditahan, jalan pulang sama jalan masuk ke gedung itu lebih lama jalan pulangnya kan. Banyak banget yang nungguin kan sampai di tempat parkiran, sampai udah di dalam mobil pun mobil sampai di gedor-gedor. Gedor-gedor ya. Oke, dan papa selalu ikut nih ya? Iya, papa selalu ikut. Berarti selalu dikawal nih. Kalau enggak nanti ini bahaya Pak, dicubit-cubit. Ada mungkin bapak mungkin cerita dari pengalaman bapak melihat fans-fansnya Kiki bagaimana? Iya, memang kalau melihat fans-fansnya Kiki ya memang mereka sangat-sangat menyukai Kiki. Antusias? Iya, antusias banget. Sampai ada yang nangis-nangis, yang nggak sempat salaman pun mereka histeris nangis gitu, teriak-teriak nama Kiki itu. Iya. Dan yang mungkin paling berkesan buat bapak ada nggak kejadian? Yang katanya sampai dibopong satpam itu? Iya. Satu waktu dia nyanyi di salah satu daerah, terus ini kemungkinan anak-anaknya sudah gemes gimana gitu, sampai lagunya belum habis itu mereka udah nyerbu ke atas panggung. Sudah diserbu ke atas panggung. Ya kebetulan waktu itu ada satpam yang jaga, langsung dibawa ditarik di belakang. Tapi mereka banyak banget tuh langsung berarti kalau mau foto yang terbaik nyerbu. gitu ya Pak, belum selesai nyanyi harus serbu dulu di atas panggung ya. Berarti ini untuk yang lain ini nanti. Jangan dong, kasihan konsernya bubar terus. Oh gitu. Nah pertanyaan sebelum masuk ke kuis nih, saya pengen tahu. Nah, sebagai seorang papa, ayah, pada waktu Bapak melihat bagaimana Tuhan memakai anak Bapak dengan cara yang seperti ini ya, dan banyak orang yang diberkati dengan penampilan dia, apa yang Bapak rasakan di dalam hati pada waktu itu? Saya tidak menyangka kalau Kiki bisa diangkat Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang banyak ya lewat talenta. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang tadinya saya bilang begini waktu saya
mengalami peristiwa ini, saya bilang, Tuhan, mendingan saya mati, mendingan saya meninggal. Kenapa Engkau membiarkan saya hidup? Kenapa Engkau menolong saya? Toh saya tidak bisa lagi mencari nafkah buat anak saya, buat istri saya, buat keluarga saya. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Yang pasti keluarga saya hancur. Tetapi dengan keberadaan Kiki, saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan mengubah segala sesuatu dalam hidup saya. Tuhan baik. Ya, amin. Tuhan setia ya. Good. Nanti kita lanjut ceritanya ya Pak, ya Kiki. Oke pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Dokter semua yang ada di situ semua pada heran, kaget melihat keadaan saya. Kalau mungkin ada di antara pemirsa yang hari ini merasa capek menghadapi kehidupan atau lelah atau Anda kehilangan arah, ini adalah saat yang tepat untuk mendengarkan kesaksian yang dibawakan di Good News program hari ini tentang second chance atau kesempatan yang kedua. Kembali kepada Pak Martin. Pak, tadi Bapak bercerita sebelum break, sebelum Kiki nyanyi bahwa seharusnya Bapak itu sudah meninggal di dalam ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit yang lebih besar. Lalu apa yang terjadi, Pak? Ya, setibanya saya di rumah sakit yang dituju itu baru saja di depan pintu gawat darurat, jadi belum masuk, baru di halamannya depan. Itu sang dokter yang menerima saya itu, dia sudah melihat keadaan saya mungkin, dan dia memberikan satu statement bahwa saya sudah meninggal, karena dia tidak lagi dapat melihat tanda-tanda lewat peralatan yang dipasang dalam tubuh ini. Tetapi waktu itu terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Jadi roh saya itu berada di luar. Saya berdiri di pinggiran tempat tidur saya, di mana saya tidur. Jadi saya menyaksikan mereka, teman saya dan dokter itu bercakap-cakap. Saya teriak-teriak sama mereka, saya masih hidup, saya masih hidup. Tetapi sang dokter berkata begini sama teman-teman saya, sama keluarga yang pada waktu itu mengantar saya. Dia katakan, mendingan kalian pulang, beres-beres rumah untuk persiapan pemakaman, ibadah pemakaman dari Bapak yang kekasih, karena Bapak ini sudah tidak ada. Bapak bisa melihat tubuh Bapak sendiri? Memang benar. Dan waktu itu posisi tubuh saya sudah 3 kali lipat dari badan saya. Membengkak? Iya, udah membengkak. Jadi, dan waktu itu memang saya juga bukan mempersalahkan dokter, tapi memang sudah begitulah keadaannya. Jadi secara jasad udah meninggal ya? Secara jasad. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu, Pak? Nah, waktu itu teman-teman saya bersikeras minta tolong sama dokter ini supaya saya inap di rumah sakit. Karena mereka yakin bahwa saya masih hidup, katanya. Oke, singkat cerita, saya dikasih kesempatan untuk nginap di rumah sakit. Nah, pas malam jam 12 itu, tapi sebelumnya dokter katakan kami sudah tidak memberikan penanganan lebih kepada Bapak karena memang keadaannya sudah begini. Jadi tinggal menunggu pagi, saya harus balik pulang. Jam 12 malam tiba-tiba saya mengalami satu peristiwa supranatural kembali. Ya. Saya berada di sebuah halaman, di sebuah taman yang hijau yang sangat besar, yang saya tidak bisa melihat ujung. Di situ saya berjalan-jalan, saya menikmati keindahannya, saya merasakan suasana yang luar biasa, tenang, aman, damai. Saya tidak pernah merasakan sesuatu hal seperti ini di dunia. Dan tubuh Bapak yang Bapak lihat dengan tubuh ini, tangan kan kelihatan? Iya, semua masih. Itu masih hitam atau? Masih hitam. Masih hitam? Iya, masih hitam. Di dalam alam roh? Iya, dalam masih. Jadi waktu itu saya berpakaian udah gosong, jadi udah memang saya jalan. Tapi sesaat saya berjalan di
taman itu tiba-tiba ada dari depan saya berjalan satu orang yang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya hanya bisa melihat ini jubahnya itu kayak ditiup angin. Dia lenggok sana, lenggok sini. Jadi makin lama makin dekat saya melihat bentuknya. Tapi wajahnya saya nggak bisa lihat karena saking terangnya. Di tangannya ada membawa air dari baskom. Dan saat dia di depan saya nggak bisa berdiri lagi. Situ dia menuangkan air dan saya melihat air itu masuk terus sampai ujung kaki. Segala tuh sakit penyakit apa semua yang kita rasa hilang. Dan saya pada waktu itu saya bilang begini sama orang itu, saya nggak mau balik, saya mau tinggal di sini. Tetapi dengan bahasa tubuh yang saya bisa baca pada waktu itu, dia bilang enggak, kamu harus balik, kamu harus pulang, dan kamu harus ceritakan peristiwa ini kepada orang banyak. Tepat jam 12 malam itu juga saya bisa memberikan reaksi tanda-tanda kehidupan lewat tubuh jasmani ini. Dan dokter semua yang ada di situ semua pada heran, kaget melihat keadaan saya. Karena saya pada waktu itu bisa hidup kembali. Dengan posisi keadaan luka yang ini udah habis, udah pokoknya. Waktu itu suster aja mau masuk pada pingsan semua. Hanya ada 2 suster yang berani yang bisa bertahan di dalam kamar saya. Untuk bisa menolong saya. Dan kemudian proses setelah itu pengobatannya sampai akhirnya Bapak bisa pulang dari rumah sakit dan yang lain-lain bisa kembali, itu apa yang berapa lama diperlukan? Itu setahun lebih, Pak. Setahun lebih saya dirawat di rumah sakit. Tetapi ini kejadiannya juga mujizat. Karena waktu itu tidak ada satu obat pun yang diberikan oleh pihak rumah sakit itu yang cocok dengan tubuh saya. Nah, yang saya pakai waktu itu ada satu orang hamba Tuhan yang datang dan dia membawa minyak. Katanya oleskan dengan minyak ini. Jadi kita tanya ini apa? Oh, ini minyak yang sudah didoakan. Nah, kemudian dengan minyak inilah kita pakai untuk mengoleskan. Tidak ada minyak urapan? Iya. Tapi tangan Bapak yang kiri juga terbakar kan? Iya, ini semua terbakar. Udah nggak ada bekas tapi ya? Ini ada ini bagian. Yang di sini aja ya? Iya. Karena ini posisi saya nyimpennya gini. Oh, jadi ketutup ya. Kalau yang kanan ini? Ini habis. Berarti maaf, ini tangan palsu. Tangan palsu. Mungkin pemirsa nggak kelihatan, bisa difokus nih. Ini tangan palsu ini. Ini terbuat dari karet? Karet, ya. Karena ini memang waktu itu langsung tinggal tulang. Tinggal tulang? Iya. Wow. Sampai kemana? Ini berarti nggak diamputasi oleh dokter, tapi apa dipotong sama dokter? Iya, karena tulangnya udah ini dipotong. Kan, ya, dipotong. Iya. Dan ini, maaf, dari ini leher Bapak? Ini yang dari leher diambil kulit dari sini, daging dari paha. Berarti yang bagian paha nggak apa-apa? Bagian paha ada masih juga. ada sisanya. Masih ada sisa. Iya. Semua sampai bagian belakang ini saya bocor, bolong. Karena saya kan duduk di groundnya. Duduk di ground. Ya. Oke. Kita akan tutup dulu. Nanti kita akan kembali untuk segmen yang terakhir. Kita ingin bertanya tentang dampak kehidupan terhadap Bapak dan anak-anak ya, dan juga istri. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa tentunya nggak ada orang yang mau seperti ini kan. Pak Martin juga pasti nggak mau. Tapi inilah kehidupan pemirsa sekalian ya. Kadang-kadang apa yang tidak pernah kita rencanakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, ini bisa saja terjadi pada kehidupan kita. Namun nanti pada waktu kita kembali, kita akan bertanya bagaimana campur tangan Tuhan ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Hanya di Good News Program. Diajakin seperti apa kamu? Papanya Kiki kayak monster. Kembali menyaksikan Good News Program. Ada orang yang pernah terbakar
karena listrik ya pemirsa sekalian, sehingga wajahnya hancur, kepala hancur, tangan hancur, sehingga kehilangan satu tangan. Dan kemudian tetapi sekarang sampai dengan hari ini kejadian udah berapa tahun Pak? Udah sekitar berapa ya? 2009 ya? Iya, 2006. 2006, berarti sudah 1096 kejadian. Oh 96, sudah 20 tahun nih? Iya, kira-kira. Udah 20 tahun persis nih? Iya. Wow, dari berumur 27 tahun sekarang berarti berumur 47 tahun? Iya, iya benar. Wow, 20 tahun sudah berlalu pemirsa sekalian. Dan Pak maaf, selama 20 tahun ini bagaimana Bapak bisa menafkahi keluarga, atau mungkin ada cara lain yang terjadi? Ya, ya. Disinilah yang saya mau sharekan kepada pemirsa. Silakan Pak. Ya, saya sangat senang sekali. Yang tadinya saya berpikir bahwa penderitaan atau peristiwa yang saya alami ini adalah merupakan satu bencana yang membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Tetapi pada kenyataannya, di dalamnya saya merasa lebih baik lagi. Karena apa? Saya dengan peristiwa ini saya bisa lebih dekat sama Tuhan. Ya. Saya lebih bisa merasakan kuasa Tuhan itu secara pribadi dalam hidup saya. Jadi dari hal ini saya mau katakan kepada teman-teman, sahabat, kepada saudara-saudara, kalau mengalami peristiwa sesuatu pergumulan itu jangan terus langsung patah semangat, tapi ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kerjakan dan itu indah pada waktunya. Amin. Dan memang saya rasakan bahwa lewat peristiwa ini keluarga kami pun dipulihkan. Kami terus dibimbing, dibawa dalam rencana-rencana Tuhan. Kami makin hari makin kami melihat mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan pribadi kami. Ya, sampai berapa tahun setelah pengobatan sampai akhirnya Bapak menjadi dalam tanda kutip normal seperti ini? Ya, itu 2008 ketika Kiki ikut acara Idola Cilik tersebut. 12 tahun berarti ya? Ya. Wow, 12 tahun. Dan selama berarti apakah setelah itu Kiki yang juga ikut membantu menopang keluarga atau apa? Ya, memang kebetulan waktu itu puji Tuhan dengan keberadaan Kiki lewat ajang yang ia ikuti, saya bisa mendapatkan juga bantuan untuk operasi yang bagian sini. Saya mendapatkan dana untuk bisa operasi, dan seterusnya kami juga bisa mendapatkan berkat-berkat untuk kehidupan kami sampai saat ini. Iya, iya. Wow, luar biasa. Nah, Ki, kamu nggak pernah kenal Papa sebelum terbakar? Nggak pernah. Karena masih terlalu kecil ya, nggak inget ya. Nggak inget sama sekali. Nah, pernah nggak dalam benak kamu bertanya, kenapa Tuhan berikan Papa saya, maaf ya, yang modelnya seperti ini gitu, kok nggak? Kalau lihat Papa-Papa yang lain, apa mungkin pernah kamu diketawain sama teman kamu atau diejek gitu? Kalau bertanya sih pasti pernah lah ya, karena kan lihat teman-teman yang lain punya papa yang, kok mereka punya papa yang normal, aku punya papa yang keadaannya seperti ini. Aku cuma pernah nanya, bukan karena mengeluh atau apa, cuma nanya aja gitu kan. Kenapa seperti ini? Dan memang kalau dalam pergaulan Kiki pasti teman-teman pasti, apalagi anak-anak gitu kan, ngejek-ngejekin. Diajakin seperti apa kamu? Papanya Kiki kayak monster, ntar apa. Atau misalnya kita lagi jalan sama papa dulu, sering dibilang hantu gitu. Anak-anak mungkin karena bukan mengejek, tapi karena memang nggak tahu dan takut, jadi mereka lari. Tapi perasaan kamu nggak enak? Mereka serem gitu ya? Iya, aku serem banget sih, lah. Ngamuk dong aja. pasti. perasaannya pasti nggak enak sih, agak terganggu, bukan karena apa-apa, tapi karena teman-teman Kiki juga menjauh kebanyakan. Menjauh? Iya, menjauh. Kamu pernah merasa ini nggak? Marah atau misalnya kamu benci kepada Papa karena hal ini? Kalau benci sama Papa sih enggak. Karena kan dari lahir saya kan udah tahu Papa keadaannya kayak gini. Jadi untuk marah dengan keadaan itu nggak pernah. I see. Wow. Jadi Kiki bisa menerima gitu Iya, ya? bisa menerima. Lalu hikmah apa yang bisa Kiki pelajari dari peristiwa Papa yang seperti ini? Kalau dari Kiki sendiri, hikmahnya dengan keadaan Papa yang seperti ini, Kiki nggak harus mengeluh dengan soal apa yang kelihatan gitu. Tapi sebenarnya yang harus Kiki lihat itu apa yang Kiki rasakan. Jadi sebenarnya walaupun Papa dengan keadaan seperti ini, saya memiliki ayah yang selalu melakukan perannya di dalam kehidupan keluarga kami gitu, yang selalu hadir di dalam keluarga sebagai seorang imam gitu. Gitu aja sih. Wow, ya.
Mungkin selama ini ada hal-hal yang kamu ingin utarakan pada Papa mungkin? Ya sering sih kalau mengutarakan Sering gitu memang, ya. tiap hari. Jadi komunikasi kita kamu akan selalu baik dengan Papa? komunikasi selalu baik. Kadang di rumah sama Papa itu kita kayak temen aja sih gitu. Hai bro, mau makan nggak? Gitu. Gitu. Jadi panggilannya bro gitu. Bro. Iya. Oke. Gitu. Good. Oke. Wow. Luar biasa. Ya. Oke. Sampai speechless. Oke, kita akan lanjut ya setelah break. Tapi sebelum break, pemirsa, ada sebuah doa yang sudah terjawab. Beberapa saat yang lalu ada seorang pemirsa meminta bantuan doa setelah didoakan oleh tim doa anugerah, maka dia mengirimkan kembali SMS dan berkata, Shalom, puji Tuhan, berkat dukungan doa Bapak Pendeta, sekarang saya sudah sembuh dari asam urat dan kolesterol saya sudah normal kembali. Sekarang saya bisa berjalan lagi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tahukah pemirsa sekalian bahwa kedatangan Yesus yang kedua buat masing-masing pribadi kita dapat terjadi kapan saja? Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Second Chance hanya di Good News Program. Nah, kembali kepada Pak Martin. Pak, adakah kata-kata dorongan yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa di rumah yang mungkin sedang menghadapi masalah juga, mereka tidak melihat jalan keluar, supaya mereka bisa belajar dari pengalaman Pak Martin, bagaimana bisa mengalami kesempatan kedua di dalam hidup ini? Iya. Yang pasti kita harus ketahui bahwa persoalan atau pergumulan di dalam hidup kita ini bukanlah Tuhan tidak mampu untuk menolong kita, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Maka lebih baik kita berserah kepada Tuhan, lebih bersabar. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya Pak Martin sudah datang di Good News Program dan juga Kiki. Kami percaya bahwa pemirsa sekalian diberkati dengan adanya episode ini. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa sekalian, wow, luar biasa sekali ya. Pada waktu kita memerlukan kesempatan kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati ya, yang selalu mau memberikan kesempatan yang kedua. Nah, oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan pada episode ini, yaitu yang akan kita ambil dari kitab Mazmur 18 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Di dalam kehidupan manusia saya percaya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada diri sendiri, karena diri kita sendiri kerap kali ini gagal. Kita lebih mengutamakan kedagingan kita, pemirsa sekalian ya. Kita suka dengan apa yang kita pandang baik, atau yang kita dengar itu enak, ya, atau yang mungkin membesarkan hati kita. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan berkata bahwa kedagingan kita belum tentu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hadapi tahun 2017, saya ingin memberikan pengertian dan kekuatan kepada saudara. Saya percaya bahwa di tahun 2017 adalah tahun yang luar biasa, namun demikian mari kita hadapi dengan sikap yang benar, Bapak sekalian. Ada banyak orang yang datang kepada saya dan memberikan masukan, dan ini merupakan suatu dorongan yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya. Kita tahu tentunya bahwa kita hidup di akhir zaman. Sebagai orang Kristen, akhir zaman ini artinya Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Kapan terjadinya tentu kita nggak tahu, pemirsa sekalian ya. Namun demikian, inilah pengharapan daripada kita bahwa Yesus akan datang kali yang kedua, dan pada waktu dia datang kali yang kedua, bukan lagi sebagai bayi yang mungil, tetapi dia datang sebagai hakim yang agung, pemirsa sekalian. Nah, untuk menghadapi hari-hari itu, tentu kita nggak tahu sekali lagi kapan dia datang. Tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu kapan
jamnya, ya. Namun demikian, kita perlu mempersiapkan diri kita. Ada beberapa penafsiran dan saya tidak akan mencoba masuk ke sana, tetapi saya akan berikan satu pengertian yang baik, yang mudah untuk kita mengerti. Tahukah pemirsa sekalian bahwa kedatangan Yesus yang kedua buat masing-masing pribadi kita dapat terjadi kapan saja, ya. Maksudnya gini, pemirsa sekalian. Pada waktu seseorang meninggal, ya, kita tahu bahwa manusia ini di muka bumi kita terikat oleh satu jam yang namanya kronos, ya, yaitu detak manusia, setiap detik berdetak ini. Namun demikian pada waktu seseorang meninggal, kronos ini bagi orang itu berhenti. Oke? Nah, kemudian pada waktu detak berikutnya, pada waktu orang itu di dalam roh akan hidup kembali, ya, itu terjadi pada waktu Yesus datang. Di dalam kitab Wahyu bahkan dikatakan bahwa pada waktu dia datang, orang-orang yang mati di dalam dia akan dibangkitkan. Ini berbicara tentang kebangkitan setelah kematian. Nah, pada saat itulah detak berikutnya atau kronos pada waktu itu terjadi. Itu bukan lagi kronos tapi kairosnya Tuhan. Itulah kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, tentu kita harus menghadapi akhir zaman itu yang seperti yang tadi saya katakan ini dengan satu sikap yang bijak. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Tetapi tentunya pada saat ini, pada waktu saya masih bisa berbicara kepada pemirsa sekalian di rumah, saya mendapati di dalam hati bahwa ini adalah kesempatan kedua bagi saya. Di mana pada waktu kita masih bisa tidur di malam hari, kemudian kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari itu, ya. Dan kemudian pada waktu besok pagi-pagi, pada waktu kita bangun, ya, saya selalu berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan kepada saya. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang penuh dengan perkenanan-Mu, hari yang penuh dengan berkat-berkat-Mu. Aku terima kemurahan-Mu, aku terima kasih karunia-Mu, aku terima perlindungan-Mu. Nah, ini yang selalu saya doakan pada waktu saya bangun di pagi hari, pemirsa sekalian. Nah, dan kemudian saya percaya bahwa tugas saya adalah menjalani hari itu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bagian daripada akuntabilitas kita untuk kita hidup di dalam kesempatan yang kedua, ya, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan milikku lagi, tetapi hidupku sudah ditebus. Bahwa aku yang lama sudah mati, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Setiap anak Tuhan yang sudah percaya kepada Dia, yang sudah percaya, bertobat, meninggalkan jalan kehidupan yang lama, dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya, maka itu adalah kehidupan yang baru. Engkau dilahirkan kembali. Nah, itulah arti daripada diberikan kesempatan yang kedua. You have received a second chance. Anda sudah menerima kesempatan yang kedua. Nah, oleh karena itu sekarang, pemirsa sekalian, apa yang akan kita lakukan pada waktu kita sudah menerima kesempatan yang kedua? Saya tidak tahu di mana Anda tinggal. Anda mungkin bisa tinggal di satu kota seperti di mana saya tinggal saat ini. Mungkin Anda tinggal di suatu negara di luar Indonesia di mana Anda menyaksikan acara ini. Mungkin juga Anda tinggal di atas sebuah gunung yang sangat tinggi, yang jauh dari keramaian. Atau mungkin Anda tinggal di satu lembah yang tidak banyak orang tahu. Tetapi tahukah Anda di mana Tuhan tempatkan Anda hari ini? Mungkin Anda punya pekerjaan, Anda punya tanggung jawab, Anda punya keluarga, Anda punya pelayanan. Masing-masing di dalam lingkup kehidupan Anda, ini adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Nah, Tuhan menginginkan Anda berdampak di tempat itu. Baik di tempat kerja, tempat pelayanan, dan segala sesuatu yang tadi saya katakan. Nah, oleh karena itu, sekarang juga pemirsa sekalian, buat keputusan. Buat keputusan. Saya nggak bisa paksa, tidak ada satu orang hamba Tuhan pun bisa memaksa. Nah, biarlah Roh Kudus, saya berdoa, biarlah saat ini ada suatu lawatan Roh Kudus di tempat di mana Anda menyaksikan acara ini. Ada satu Roh Kudus yang melawat kehidupan Anda, dan kemudian akan ada satu kebangkitan dalam roh, dan Anda akan membuat keputusan. Ya Tuhan, hari ini aku mau berubah. Aku akan membuat keputusan yang bulat. Aku mau berdampak bagi orang lain. Aku mau menjadi berkat. Dan Tuhan pakai hidupku untuk aku berbuah bagi banyak orang. Sehingga seperti apa yang terjadi dengan Pak Martin. Mungkin sesuatu sudah pernah terjadi pada kehidupan Anda. Move on. Waktunya Anda untuk maju ke depan. Lupakan yang sudah terjadi di belakang. Anda tidak bisa terus menangisi apa yang sudah terjadi. Anda nggak bisa terus menyesali kenapa ini aku terjadi. Kenapa keputusan salah terjadi. Kenapa badanku terbakar. Kenapa aku rugi. Kenapa aku bangkrut. Forget it. Lupakan. Karena masa depan Anda tidak boleh ditentukan atas masa lalu yang sudah terjadi.
tetapi masa depanmu dibuat satu dengan keyakinan bahwa Tuhan mempunyai masa depan yang baik untuk engkau. Yang nomor 2, masa kini adalah Anda membuat keputusan yang benar, sehingga Anda bisa perbaiki kehidupan Anda bisa berserah kepada Tuhan, Anda bisa belajar sesuatu yang baru, Anda minta dimentorkan oleh orang-orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa, dan hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau Anda mau berubah, Anda mau dipakai Tuhan, Anda mau hidup dalam kesempatan yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama pemirsa sekalian, dan kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Anda yang mau mendapatkan kesempatan kedua, atau saat ini ada kuasa Roh Kudus bekerja, Anda mau menerima kesempatan yang kedua, angkat tanganmu, arahkan ke layar televisi di mana Anda menyaksikan. Terima, biarlah Tuhan semesta alam yang mempunyai langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bekerja dalam dirimu saat ini. Roh Kudus, engkau lawat mereka, sehingga ada satu kuasa ilahi, ada satu jeritan dalam roh yang akan dilawat oleh kuasamu. Satu kemauan Tuhan yang tidak dapat dipaksakan, dan Tuhan lawat. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ia akan membuat engkau naik dan tidak turun, akan membuat engkau berdampak besar. Apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, terima di dalam nama Yesus. Aku berdoa, dan biarlah engkau dipakai Tuhan dengan dahsyat, sampai Yesus datang kali yang kedua, sampai akhir daripada kesudahan. Namamu dipakai oleh Tuhan, dan banyak orang diberkati dengan kehidupan Tuhan di dalam engkau. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama. Kami harap pemirsa diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yaitu www.anugerah.net, serta jangan lupa untuk masuk ke Facebook, ketik Anugerah Ministries dan like. Ya, oke, puji Tuhan pemirsa sekalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.